Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji dari Kidung Pujian, Kidung Jemaat nomor 3 bait yang pertama. Pertolongan kita itu di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan selalu menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sabda awal yang mengarahkan kita masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 34 sampai dengan 36 yang demikian bunyinya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Amin. Mari kita sambut sabda awal ini dengan Kidung Pujian nomor 10 bait yang pertama. Hukum kasih yang telah dan sering kita dengar setiap kita kebaktian terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40 yang demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Sesungguhnya kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, apabila kita membaca dengan seksama hukum kasih ini, tentulah kita belum bisa menjalankan hukum ini dengan sempurna. Dan marilah kita akan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan indah ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu untuk memohon ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Seringkali kami tidak taat kepadamu ya Tuhan. Seringkali kami memanjakan akan kehidupan daging kami. Seringkali kami hanya mengutamakan sifat kedagingan kami. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami mohon ampun. Kiranya Engkau ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh Engkau layakkan di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Amin. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kidung pujian dari kidung jemaat nomor 40 bait yang pertama. Adapun petunjuk hidup baru pada pagi hari ini terambil dari Roma 6 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita mengakui, kita memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita sambut pengakuan iman kita dengan pujian dari kidung jemaat nomor 376 bait yang pertama. Ikut Dikau saja Tuhan.
Bapak dan Ibu yang terkasih, marilah kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, bencana, pandemi, dan pemerintahan. Kita juga akan berdoa untuk PGI, PGIW, BAMAK, PWK, Bakti Mulia, Sinode dan Klasis, serta pergumulan jemaat, baik yang sakit, mencari jodoh, sekolah maupun kuliah, pekerjaan, para lansia, pelayanan, dan program-program kegiatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami puji, yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Pada kesempatan indah ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang mana pada saat ini bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan kebijaksanaan bagi para pemimpin bangsa ini, sehingga dalam mengatasi pandemi ini bangsa Indonesia boleh merasakan kasih karunia dan anugerah-Mu, dan bangsa Indonesia boleh merasakan sukacita yang sangat luar biasa. Walaupun kami di dalam masa PPKM, tetapi kami juga merasakan suatu sukacita, karena Engkau senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia, yang mana pada saat ini yang akan masuk di dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Kiranya dengan usia 76 tahun kemerdekaan Indonesia ini, para pemimpin bangsa Indonesia dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, boleh menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, baik sebagai presiden, sebagai wakil presiden, para menteri, maupun para pimpinan yang ada di daerah. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, Engkau senantiasa bercampur tangan di dalam mereka mengambil kebijakan. Engkau senantiasa bercampur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh senantiasa memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia ini. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di wilayah Indonesia, dalam persekutuan gereja-gereja Indonesia ini. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa bersatukan mereka di dalam satu kesatuan, sehingga melalui PGI, gereja-gereja yang ada di Indonesia ini boleh senantiasa bersama-sama dengan pemerintah memerangi pandemi COVID-19, dan boleh senantiasa bergotong royong untuk memutus mata rantai daripada pandemi ini. Demikian juga Tuhan untuk PWI, PGI wilayah Jateng dan juga BAMAK. Kiranya Tuhan juga berikan kesinergian dengan pemerintah untuk memutus mata rantai daripada pandemi ini juga. Kami percaya dan kami yakin ya Tuhan, Engkau senantiasa bercampur tangan dan Engkau senantiasa bekerja melalui para pengurus, baik PGI wilayah maupun BAMAK. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Bakti Mulia. Kiranya Tuhan juga senantiasa berikan pengurus Bakti Mulia sukacita yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami juga berdoa untuk Sinode dan Klasis Semarang khususnya. Kiranya Tuhan Engkau berikan para pengurus MPH Sinode GKJTU untuk boleh senantiasa
hanya bersandar kepadamu dan berserah kepadamu di dalam mengelola GKJTU, sehingga GKJTU boleh menjadi gereja yang mandiri, boleh menjadi gereja yang misioner. Kami percaya dan kami yakin itu, Tuhan. Demikian juga untuk Kelasis Semarang, yang mana pada saat ini vakum dalam kegiatan, tetapi kami percaya dan kami yakin Tuhan tetap senantiasa mengikat para pengurus Kelasis dengan tali kasih. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan jemaat kami yang dirasakan di jemaat pada saat ini, baik mereka yang sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan yang sangat luar biasa, sehingga mereka yang merasakan sakit dan pemulihan boleh senantiasa merasakannya di dalam sukacita. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang mencari jodoh, kiranya Tuhan juga berikan mereka jodoh yang sepadan dan seiman, sehingga mereka boleh senantiasanya terpaut kepadamu di dalam setiap pergumulannya. Demikian juga untuk anak-anak kami yang masih sekolah maupun yang kuliah, kiranya Tuhan Engkau senantiasa berikan mereka roh hikmat, kebijaksanaan, roh kepandaian, roh ketekunan, sehingga di dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka di dalam sekolah maupun di bangku kuliah, Engkau senantiasa bekerja dan bercampur tangan. Demikian juga untuk anak-anak kami yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan Engkau juga bercampur tangan. Biarlah setelah mereka mendapat pekerjaan, mereka tidak akan melupakan Engkau. Mereka tetap dalam pergumulan, di dalam persekutuan pemuda. Kami percaya dan kami yakin itu, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara terkasih kami yang telah lanjut usia. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga saudara-saudara kami yang setelah berlanjut usia ini boleh mendapatkan sukacita karena berkat lawatan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian juga untuk tenaga-tenaga pelayanan di tempat ini, ya Tuhan, baik sebagai pendeta, majelis, guru sekolah minggu, pengurus pemuda, koster, administrasi, pengurus ibu-ibu maupun panitia pembangunan. Kiranya Tuhan Engkau ikat mereka dengan tali kasih-Mu, sehingga mereka boleh senantiasa untuk melayani Engkau dengan penuh sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Dan mereka juga boleh merasakan sesuatu yang senantiasa mereka dapatkan dari Engkau dalam pelayanan mereka. Terima kasih, ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami ini dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tiba waktunya kita akan mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan dan kita masukkan dalam amplop putih, dan nanti bisa kita masukkan di dalam gedung gereja. Adapun yang mendasari kita dalam memberikan persembahan ini terambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Pujilah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita masukkan persembahan ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 363 bait yang pertama, bagi Yesus ku serahkan.
Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita serahkan persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan yang indah ini kami boleh mempersembahkan persembahan yang telah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan kami ini, sehingga boleh menjadikan berkembangnya pelayanan kami di tempat ini. Kami percaya dan kami yakin Tuhan, Engkau senantiasa berikan yang terbaik untuk anak-anak-Mu. Demikian juga untuk bendahara yang mengelola daripada persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan roh hikmat dan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini boleh benar-benar untuk kemuliaan dan kemasyhuran nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan membaca dari Yohanes 6 ayatnya yang ke-51 sampai dengan 58. Demikianlah firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita sebentar lagi akan masuk di dalam perjamuan kudus untuk minggu depan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di dalam menyongsong kemerdekaan itu, kita telah diberikan kabar yang sukacita pada pagi hari ini melalui Injil Yohanes 6 ayat 54 dan 55 yang demikian bunyinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, setiap kali kita mengikuti perjamuan kudus ada rumusan berikut ini. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah roti ini dan makanlah, dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dipecahkan
sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai penebus yang sempurna untuk semua dosa kita. Kemudian kita makan roti dan minum anggur dengan kusuk, membayangkan roh kita aman akan berada di surga karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Roti dan anggur digunakan sebagai simbol tubuh dan darah Kristus. Jadi pada saat mengikuti perjamuan kudus, kita membayangkan roti dan anggur itu seperti bukan roti dan anggur biasa. Karena pada saat ibadah menjadi simbol tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur itu menjadi sakral. Sebelum dimakan dan diminum, perlu didoakan secara khusus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa yang terbayang di dalam hati kita ketika mengikuti perjamuan kudus? Saya yakin kita semua sedang menghayati penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib. Kemudian kita membayangkan dan meyakini karena pengorbanan itu jiwa kita menjadi tentram karena sudah disiapkan surga. Dengan kata lain, setiap perjamuan kudus kita disadarkan akan pengorbanan Kristus demi keselamatan kita di akhirat. Ini pengharapan pasti bagi orang yang mengimani pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Namun apa relevansinya dengan kehidupan konkret kita di dunia ini? Apa makna kita mengikuti perjamuan kudus dengan kehidupan nyata sehari-hari? Apa makna kita makan daging yang disimbolkan dengan roti dan minum darah yang disimbolkan dengan anggur? Pengorbanan daging dan darah Kristus menjadikan kita menerima hidup kekal, menerima surga. Akan tetapi kenyataannya sekarang kita masih hidup di dunia ini. Apa makan daging dan minum darah Kristus untuk kehidupan yang sedang kita jalani? Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-58 Tuhan Yesus berkata, "Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti yang seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Pada pernyataan ini Tuhan Yesus sengaja membandingkan antara roti yang dimakan nenek moyangmu, yaitu roti mana, dengan Yesus sebagai roti yang turun dari surga. Meskipun mana berasal dari surga, namun mana adalah makanan biasa yang mengenyangkan perut dan bersifat sementara. Setelah kenyang, kemudian akan lapar lagi dan makan lagi. Demikian seterusnya. Makanan duniawi membuat manusia akan terus mencari dan mencari. Hidup manusia dibelenggu oleh makanan dan minuman. Kenyang yang dirasakan bersifat sementara. Manusia berjuang untuk mendapatkan makanan agar hidup. Namun kenyataannya manusia mati juga. Hidup manusia dibelenggu oleh makanan dan minuman yang berakhir dengan maut. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sebagai roti dan anggur yang hidup. Makan roti hidup dan minum anggur hidup artinya mengimani Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan jiwa kita kenyang dan tidak haus lagi. Artinya kita akan merasakan hidup shalom, damai sejahtera,
kita tidak lagi dibelenggu oleh hidup yang mengejar makanan dan minuman duniawi yang biasa, yang tiada habisnya. Mengejar makanan duniawi berarti dibelenggu oleh dunia dan akan berakhir dengan kematian. Sebaliknya, mengimani Tuhan Yesus Kristus akan menerima dan merasakan hidup damai sejahtera, hidup yang merdeka, tidak dibelenggu oleh nafsu duniawi, dan mempunyai pengharapan pasti bagi masa depan kita bersama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, makan daging dan minum darah Kristus akan memerdekakan kita dari maut. Hidup kita menjadi merdeka, tidak terbelenggu oleh kehidupan masa kini di dunia dan oleh pengharapan tidak pasti pada masa depan. Makan daging dan minum darah Kristus adalah mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah memberikan pengharapan pasti terhadap hidup kita. Kita tidak lagi dibelenggu dengan menimbang dan menghitung kebaikan yang dilakukan. Hidup kita merdeka, melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dengan merdeka, tanpa harus menghitung jumlah amal. Hidup kita tidak lagi dibelenggu oleh perasaan was-was, khawatir akan keselamatan pada masa depan. Makan daging dan minum darah Kristus adalah mengimani kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan yang sungguh besar itu menjadikan kita benar-benar hidup merdeka. Kemerdekaan hidup itu harus mewujud ke dalam hidup kita yang tidak terbelenggu oleh nafsu jahat duniawi. Ikatan orang beriman hanya pada Tuhan dengan segala kebenaran dan kebaikannya yang akan memerdekakan hidup kita. Hidup yang terkait dengan dunia adalah hidup yang dibelenggu dan dijajah, yang akan berakhir dengan kematian. Orang yang dibelenggu oleh nafsu duniawi pada akhirnya jiwanya sudah mati meskipun fisiknya masih hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena kita telah makan daging dan minum darah Kristus, kita memperoleh hidup yang bahagia, baik, damai, dan sejahtera. Hidup bahagia adalah hidup yang merdeka, tidak dibelenggu oleh apapun. Karena mengimani Kristus, kita tidak lagi dibelenggu oleh kekhawatiran masa depan. Kita juga tidak dibelenggu oleh nafsu duniawi. Esok dan sekarang kita hidup merdeka di dalam Tuhan. Tugas kita selanjutnya adalah memerdekakan orang lain dari belenggu ketidakpastian masa depan dan belenggu dunia ini. Melalui seluruh hidup kita, pikiran, perkataan, dan tindakan kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan berdoa untuk firman ini yang telah kita terima pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami puji, yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini Engkau telah mengingatkan kami untuk kami boleh senantiasa mengimani akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh merasakan sukacita, di mana pada minggu depan kami boleh maju di dalam perjamuan kudus-Mu, karena Engkau yang memanggil, dan kami boleh datang untuk menikmati makanan dan minuman yang Tuhan telah sediakan, yaitu anggur dan darah-Mu, anggur dan roti. Oh Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami juga boleh
merasakan sukacita, dan kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan turun di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami yakin Tuhan berikan yang terbaik bagi kami semua, sehingga kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera itu. Dan kalau pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 364, bait yang pertama, berserah pada Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdiri, dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan Kidung Jemaat nomor 408, bait yang pertama, Di Jalanku Ku Diiring.